SS2 Bab 54, Acara. Sire kembali mendudukkan pantatnya di tepi ranjang yang tadi dipakai tidur Fellows. Santai dia menatap pada ketiga cowok yang sekarang celingukan menatap ke segala arah. Sire pun memilih naik ke ranjang dan menyandarkan kepala di dinding dengan kaki yang selonjoran. Mana Fellows? Kok nggak ada? Manuel berucap sembari menyibak tirai satu persatu. Badai melakukan hal yang sama. Sampai buka lemari kecil yang biasa dipakai menyimpan obat-obatan dan alat medis. Orang pingsan dibawanya kemana kalau nggak di UKS? Bumi melewati berangkar yang Zira pakai. Sengaja banget menghindari menatap Zira. Lengan tangannya dikerik Zira ketika dia akan membungkuk untuk melihat keadaan kolong ranjang. Gue di sini, Mia. Ngelihat gue nggak perlu pakai nungging. Cukup berdiri mepet ranjang sambil beliin bakso. Gue udah seneng banget. Lalu nyengir sampai kedua matanya menyipit. Huik! Najis, anjir! Bumi menarik lengan kasar sampai terlepas dari cekalan tangan Zira. Lo tadi bawa Fellows kemana? Badai yang bertanya. Kedua mata Zira berkedip-kedip, detik berlalu dia mengedikkan kedua bahu. Emang kalian mau ngapain? Kok nyariin Fellows? Kenapa nggak nyariin gue aja? Kedua bahu Bumi melemah. Heidu. Dia balik badan dengan telunjuk yang mengibaskan rambutnya yang menutup kening. Nyari lo mau buat apaan, anjir? Kagak ada gunanya. Segitunya. Gerutu Zira. Mungkin nggak sih, Fellows ngumpet? Celetuk Manuel yang dari tadi sibuk memikirkan keberadaan Fellows. Badai sama Bumi beradu tatap, setelahnya dua cowok itu melirik ke arah Zira yang juga memerhatikan mereka. Lalu melangkah mendekati ranjang Zira dengan kedua tangan yang terlipat di bawah dada. Lo sembunyiin Fellows kemana? Bumi bertanya dengan telunjuk yang terarah ke Zira. Buru-buru dia menarik telunjuk ketika Zira akan menangkapnya. Bibirnya langsung meleyot, menandakan kalau dia jijik, tak suka. Lo sama Fellows ada hubungan apa? Kok bisa sih kalian tadi baris bersebelahan gitu? Tanya Badai. Zira langsung menuding, tepat di wajah Badai. Kepo, cie. Lo! Tangan Badai yang terkepal sudah mengayun, tapi berakhir meninju angin. Aish! Amit! Di ambang pintu sama Xavier muncul. Langsung melenggang masuk melewati Manuel yang menyandarkan punggung di dinding sebelah pintu. Dai melirik ke arah Badai dan Bumi yang ada di sebelah ranjang yang Zira pakai. Kalian ngapain? Tanya Xavier. Badai hanya melirik sinis, memeliputar tubuh dan melangkah keluar. Bumi mengikuti, langsung melingkarkan tangan ke pundak Manuel, merangkulnya dan keluar UKS bersamaan. Melihat tiga cowok itu sudah pergi, Xavier mulai menatap ke Zira yang masih di atas ranjang. Lo nggak apa-apa? Siri menggelengkan kepala. Gue nggak apa-apa. Yang pingsan tadi Fellows, bukan gue. Jelasnya. Terlihat Xavier menarik nafas dalam dan membuangnya pelan-pelan. Ya, dia juga tahu kalau yang pingsan tadi memang Fellows. Bahkan sejak Pak Lindu menyeret dua anak ini, Xavier sudah memerhatikannya. Lalu gregetan banget pas lihat Zira kejatuhan Fellows, menangkap cowok itu dan ikut mengantarkan ke UKS. Tatapan Xavier terarah pada tangan Zira yang memakai cincin aneh. Dia sampai menyipit untuk lebih jelas melihat cincin yang ternyata dari batang rumput kering. Lo kesini buat? Ah, iya. Xavier merogoh saku celana, mengambil susu kotak dan sebungkus roti. Gue beliin. Dia mengulurkannya ke Zira. Zira tersenyum mendapat perhatian ini, tapi detik kemudian senyum itu luntur. Bersamaan dengan tangan yang sudah mengudara untuk menerima pemberian Xavier. Mau menerima, gak enak karena mereka udah putus. Apalagi dia yang tinggal menghitung jam udah mau nikah sama Fellows. Tapi kalau nggak menerima,
Dia nggak enak dan merasa kasihan ke Xavier. Jadilah Sire menarik kembali tangannya, tak menerima dua barang itu. Kening Xavier berlipat melihat Zire yang jadi menunduk dengan wajah tak seceria tadi. Ekspresi wajah yang seakan menyadarkannya jika mereka sudah tak ada lagi hubungan. Xavier menatap dua barang yang ada di genggaman, lalu meletakkan dua barang itu di kasur sebelah kaki Zira. Tangan Xavier mengusap lembut puncak kepala Zira. "Diminum ya?" Di sini, di balik tirai tepat di belakang papan ranjang yang Zira pakai, Velos memejamkan kedua mata dengan tangan yang mengepal kencang. Gak lihat secara nyata kejadian saling adu tatap di depannya ini, tapi dia melihat bayangan Xavier yang jangkung dan berdiri tepat di sebelah ranjang calon istrinya. Rasanya kayak pengen neriakin Xavier dan nyuruh Xavier untuk pergi. Tahu besok kita udah mau nikah, masih aja nerima pemberian cowok lain? Velos ngedumel dalam hati. CKK, lebih parahnya, tetap aja pacaran. Huf. Dia mendesah panjang, meluapkan kekesalan di dalam hati sana. "Gak balik ke kelas?" tanya Xavier. Dari balik tirai sini Zira terlihat menganggukkan kepala. "Balik? Nanti tapi..." "Ya udah, gue masuk duluan. Ada ulangan di jam pertama." Pamit Xavier dan cowok ini terlihat kembali menyentuh kepala Zira, lalu beranjak pergi dengan Zira yang melambaikan tangan. Melihat keadaan yang sudah sepi, Velos keluar dari persembunyian dengan nafas yang terengah. Lalu menjatuhkan diri di ranjang sebelah Zira. Habis pingsan, masih lemas banget dan berdiri menjepitkan diri di tembok. Tubuhnya jadi gemetar. "Endea?" seru Zira, menatap Velos yang masih menghela nafas kasar. "Lo baik-baik aja?" Velos meliriknya sebentar lalu beranjak bangun dan duduk. Dia menatap ke arah susu kotak rasa coklat dan sebungkus roti pemberian Xavier tadi. Cuma lihat dua barang itu, rasa hatinya sana udah kesal. "Mau ini?" Ziri menawarkan roti dan susu itu, mengulurkannya ke Velos. "CKK." Velos hanya berdecak dan memilih ngeloyor keluar dari UKS. Senin malam. Zira tak bisa tidur membayangkan pernikahannya yang akan berlangsung besok pagi. Beberapa kali dia guling ke kiri kanan untuk mengusir gundah yang entah kenapa datang dengan sendirinya. Nggak mau terlalu memikirkan, tapi ternyata gundah itu datang tanpa diminta. Dia beranjak bangun, melirik jam bulat yang ada di meja samping ranjangnya. Lalu mengacak rambut saat jam itu masih ada di angka 11 malam. Zira mengambil handphone, menyalakannya dan langsung masuk ke chatroomnya sama Nathan. Dia menekan tanda telepon di pojok atas dan langsung menempelkan handphone ke telinga. "Halo?" Suara Nathan di seberang sana terdengar dan samar Zira bisa mendengar ada Mikkel juga di tempat itu. "Kalian lagi ngumpul?" tanyanya. "Haham, tornado barusan cabut. Tinggal gue sama Mikkel doang." "Kenapa? Kesini aja. Di rumah gue sampai pagi nggak masalah." Bibir Zire mengerucut. Pengen kesana, tapi dilarang keluar khusus malam ini. Dedi dan momminya sudah memberi wejangan setelah dia pulang dari sekolah tadi. "Emang kalian besok nggak sekolah?" "Ya sekolah. Tanggal di kalender hitam sih." Mikkel menyahuti. "CKK, ngeselin." Zira berdecak, terlihat sangat kesal. "Gak bisa tidur gue." "Ya udah, sini aja," suruh Nathan. Siri membuang nafas cukup kasar. "Gak boleh keluar sama Dedi. Katanya pamali." "Hah?" Pekik Nathan, terlihat sangat terkejut. "Sejak kapan Om Cakra percaya sama pamali?" Tanyanya tak percaya. "Behaha, dadinya Zira abis kejepit parit pasti. Makanya tahu pamali." Mikkel terdengar terbahak. "Haha, anjir dah. Lo biasa keluar pulang pagi juga nggak masalah sih. Paling kena omel doang kan? Pakai pamal.
Masalahnya besok pagi adalah akad nikah gue. Hah? Pekik dua orang di seberang sana dengan bersamaan. Lo bilang apa tadi? Tanya Nathan yang takut kalau salah dengar. Kedua mata Zira melotot, satu tangan langsung membekap mulut. Dia keceplosan. Dadinya udah bilang kalau ini adalah pernikahan rahasia karena Zira dan Fellows masih sama-sama sekolah. Lo... Zira langsung menarik handphone dan mematikan panggilan tanpa menunggu kalimat yang akan Mikkel katakan. Zira langsung mematikan handphone dan memasukkannya ke laci meja. Kasar dia menjatuhkan kepala ke bantal. Dia memukul mulutnya sendiri. Mulut gue mirip kereta api sih. Gak bisa kalau ngerem asal. Makanya kalau ngomongnya bablas saja. Heran gue. Huf. Dia tengkurap, memejamkan mata dan berusaha untuk tidur. Gue gak bisa tidur. Jeritnya tertahan. Selasa pagi. Seperti yang sudah direncanakan. Zira dan Fellows sama-sama izin gak masuk sekolah dengan alasan kepentingan keluarga. Tepat pukul 8 keluarga Fellows datang ke rumah Zira. Karena akad nikahnya akan berlangsung di rumah ini. Kamu mencret? Tanya Letta saat melihat anak gadisnya keluar dari kamar mandi untuk yang entah keberapa. Ziri menggeleng dengan tangan yang mengusap perut. Aku pipis terus. Kalau di kampung saya diikat jempol kakinya. Big Ernie menyahuti. Kening Letta jadi berlipat. Biar apa, Big? Biar nggak beser kayak non Zira begitu, Bu? Zira menghela nafas. Dia menjatuhkan punggung ke sandaran sofa yang ada di depan TV. Dia mah kalau lagi keadaan kayak gini udah biasa beser begitu, Big. Tahankan bisa, Zi. Katanya, melirik Zira yang bibirnya mengerucut. Nei! Panggil Cakra di sekat ruangan sana. Dia memberi kode pada Letta dan Ziri untuk keluar. Letta yang tentu paham kode itu, menepuk bahu Zira. Ayo, Pak Kiainya sudah datang. Aduh, aku pengen pipis lagi, Mam. Keluh Zira. Kedua mata Letta melotot. Ini udah mau mulai. Coba tahan deh, Ji. Tapi, Mam. Dia memegangi perut bagian bawahnya. Cekaka! Decak Letta, menarik lengan tangan Zire dan menyeret anaknya untuk keluar. Di ruang tamu sini, Fellows duduk diapit oleh Papa Aldi yang wajahnya tertekuk. Ada Mama Laura yang duduk di belakangnya sana. Sedangkan di depan yang berhalan meja persegi panjang, ada Dedi Cakra, Papa Velak, Opa Samir dan Pak Kiai serta Pak Penghulu yang tentunya akan menjadi saksi pernikahan. Memang ini belum menikah secara sah negara, tapi tetap sudah didaftarkan di KUA dan akan disahkan saat Fellows dan Zira sudah mencapai di umur yang memenuhi syarat menikah resmi secara negara. Melihat Zira yang muncul di sekat pembatas sana, Fellows jadi mengangkat wajah. Dan tentunya memerhatikan mempelainya yang hari ini didandani cukup cantik. Ini untuk pertama kalinya Fellows melihat Zira pakai lipstik yang kentara, lalu makeup yang menghiasi wajah cantik Zira menambah kesan cantik dan manis. Fel, jangan lupa kedip. Bisik Mama Laura yang melihat jangkun anaknya bergerak naik turun. Fellows jadi salah tingkah, dia menarik wajah. Menatap ke lain arah dengan tangan yang mengusap-usap kaki sendiri. Mendadak keningnya mengeluarkan keringat. Apalagi ketika Zira duduk tepat di sampingnya, rasanya ada angin kencang yang membuat Fellows jadi susah bernafas biasa. Mempelai keadaannya tidak sedang hamil, kan? Tanya Pak Kiai, menatap ke Zira yang menundukkan kepala. Refleks Zira jadi mengangkat kepala. Ya belum, Pak. Kan belum dihamil ya. Dengan cepat Zira membekap mulut. Dia jadi menunduk lagi karena malu. Cekaka, Zi. Letta nabok punggung anaknya lirih. Sedangkan yang lain malah tertawa mendengar jawaban Zira yang spontan. Nggak hamil, Pak. Velak yang bicara. Ini memang rencana kita untuk menikahkan mereka di usia sekarang ini.
menghindari yang tidak diinginkan saja. Pak Kiai menganggukkan kepala dengan bibir yang masih tertawa kecil. Iya, memang itu lebih baik, Pak. Jika begitu, bisa kita mulai sekarang? Cakra melirik Velos. Siap, Phil? Wajah Velos jadi memanas. Dia meneguk ludahnya lebih dulu, lalu menganggukkan kepala. Siap, Om. Silakan. Pak Penghulu mempersilakan ke Cakra. Dengan tubuh tegap Cakra mulai mengulurkan tangannya di atas meja. Velos meraih tangan itu dengan jantung yang debarnya tak lagi bisa dikatakan normal. Saudara William Fairloz Warno. Saya. Jawab Velos lantang. Saya nikah dan kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Liksu Alzira Baksel dengan mas kawin uang senilai 100.200.000 rupiah dan emas 12 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Li. Semua menghela nafas, tak terkecuali Zire yang melirik kesal ke Velos. Gak hafal nama istrimu? Tanya Pak Kiai. Velos nyengir dengan dada yang bergerak naik turun. Lalu melirik Zira yang juga memerhatikannya. Biasa manggil pakai nama panggilan doang. Katanya lirih. Ayo, 2 menit buang ngapalin nama panjang istrinya. Pak Penghulu memberikan waktu. Atau mau pakai catatan? Pak Kiai memberikan penawaran. Akhirnya pernikahan sakral ini berlangsung lancar dan dinyatakan sah tepat di ucapan Velos yang kedua. Itu juga pakai catatan tertulis nama Zira. Velos nggak ikut pulang karena Cakra meminta Velos untuk tinggal. Aldi dan Laura sudah pulang 1 jam setelah acara selesai. Papa Velak sudah kembali ke kantor, sementara Letta ada bersama Oma Yulia dan bermain bareng Reving dan Ria. Di sini, di gazebo halaman depan sini Velos duduk bersama Dedi Cakra. Duduk santai sambil minum minuman dingin dan pegang rokok. Udah sah jadi suaminya Zira, berarti harus bisa jagain Zira. Cakra berucap setelah mengepulkan asap dari mulut. Kamu pasti juga tahu kalau dia bandel dan, ya begitu kelakuannya. Dia melanjutkan. Velos menggigit bibir, menatap rokok yang menyelip di jari dengan perasaan yang entah. Jadi merasa memiliki tanggung jawab. Cakra menoleh, melirik Velos. Sebelum mamamu melamar Zira, sudah ada lelaki yang meminta Zira ke Dedi. Katanya. Velos jadi menoleh dan menatap Cakra dengan kening yang berlipat. Mungkin kamu kenal juga, karena dia satu sekolahan sama kalian. Maksud Dedi, Xavier? Tebak Velos. Santai Cakra menganggukkan kepala. Dia menyesap rokoknya lagi, lalu membuang asapnya cukup kasar melalui mulut. Dia menepuk bahu Velos dengan senyum tipis. Dedi harus ke kantor. Ada meeting setengah jam lagi. Pokoknya jangan bikin Zira sakit. Dedi sendiri yang akan habisin kamu kalau sampai lihat Zira kamu bikin nangis. Velos meneguk ludah, dadanya makin berdebar tak karuan. Pelan kepalanya mengangguk berat. Mau janji, tapi takut kalau sampai ingkar. Saya akan berusaha, Dad. Bagus. Cakra tersenyum lebar, lalu beranjak dari gazebo dan melangkah pergi menuju ke mobil yang ada di garasi. Melihat mobil mertuanya melaju keluar, Velos beranjak dari gazebo. Dia menaiki undakan menuju teras dan masuk ke dalam rumah yang pintunya terbuka lebar. Kak Velos. Sapa Reving. Velos tersenyum, menunjukkan gigi putihnya. Zira ada di kamar itu. Baju gantimu juga ada di sana. Letta menunjuk ke arah pintu kamar yang ada di samping TV. Velos mengangguk canggung. Iya, Mam. Dia mencubit pipi Reving pelan. Kakak mau ganti baju dulu ya? Pamitnya dan mulai melangkah menuju pintu yang ditunjuk Letta. Tangannya langsung gemetar ketika memegang handel pintunya. Perlahan dia memutar, lalu mendorong pintu. Mau ragu-ragu masuk,
tapi nggak enak sama Leta dan Oma Yulia yang duduk di belakangnya sana. Jadilah Veloz langsung masuk dan menutup rapat pintunya. Begitu ada di dalam kamar, Veloz langsung mengedarkan pandangan. Tentu saja mencari keberadaan istrinya yang katanya ada di dalam kamar. Tatapannya berhenti pada pintu kamar mandi yang tertutup, lalu suara air keran membuatnya yakin jika Zira ada di dalam sana. Veloz membuka jas dan kemeja putihnya, menyisakan kaos putih tipis yang menutupi tubuh. Dia mendudukkan pantat di tepi kasur. Tangannya mengambil tas ransel miliknya yang tergeletak di atas kasur. Menatap kasur yang dia duduki, kedua mata Veloz jadi mendekik. Kasurnya sempit bener. Kalau gue tidur di sini, tidurnya gimana? Masa? Dempetan macam salak yang gak ada anaknya? Gumamnya dalam hati. Ceklek. Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat Veloz mengangkat kepala dan menatap ke arah pintu yang terbuka itu. Zira muncul dengan wajah yang basah karena baru selesai membersihkan wajah yang di make up tadi. Dia terpaku melihat ada lelaki yang duduk di ranjang tidurnya. Dan untuk beberapa detik keduanya sama-sama diam beradu tatap. Zira menggaruk pelipis, dia mulai melangkah keluar kamar mandi dan melangkah mendekati Veloz. Veloz mengalihkan tatapan, memilih membuka resleting tas dan mengambil handphone. Lalu menjatuhkan tubuh ke kasur sambil mengangkat handphone dan mengusap layarnya. Jarinya menekan apa saja untuk menghilangkan grogi. Sialnya kedua mata nggak bisa diajakin kompromi. Tetap melirik ke arah Zira. Melihat Zira masih ada di tempatnya dan sedang memerhatikan, Veloz tambah grogi. Gugup banget, tangannya jadi gemetar dan Buk! HP yang tepat ada di atas wajahnya itu jatuh menimpa mata. Agah! Dia meringis mengusap ujung alis. Zira jadi tertawa melihat tingkah lucu suaminya. Sengaja banget dia mendudukkan diri tepat di sebelah Veloz. Lalu menjatuhkan tubuhnya, sama seperti Veloz yang kedua kakinya menjuntai ke lantai. Endea? Panggil Zira. Panggilan yang menggetarkan jiwa dan raga. Veloz menoleh cepat ke samping. Kedua mata tak kedip melihat Zira yang tersenyum manis menatap padanya. Jarak yang begitu dekat membuat Veloz bisa melihat dengan jelas bentuk alis Zira, lalu bulu mata yang lentik serta kedua mata yang sedikit menyipit karena bibirnya tersenyum. Dia berusaha menguasai diri dengan susah payah. Lo, pengen, Endea? Kata Zira. Hah? Pekik Veloz dengan wajah syok. Zira menunjukkan jari-jarinya. Cincin dari lo patah karena udah kering banget. Pengen gantinya. Terlihat begitu jelas helaan nafas kasar penuh kelegaan yang keluar dari bibir Veloz. Astaga, gue kira yang itu. Gumamnya lirih. S2 bab 55. S2 bab 55. Eskalator. Veloz beranjak bangun, duduk dengan detak di dada yang semakin menggila. Lalu menoleh menatap Zira ketika istrinya ini juga beranjak bangun. Yang beli cincin ini, Elo? Tanya Zira. Kali ini menunjukkan cincin emas yang melingkar di jari. Pernikahan singkatnya tadi pakai cincin couple, tapi entah kenapa Zira merasa kurang srek sama bentuk cincinnya yang bukan seleranya. Mama yang beli. Gue juga nggak tahu. Jawab Veloz, dia jadi menatap cincin emas yang ada di jari manis miliknya. Lo, pengen ganti cincinnya? Tanya Veloz, melirik wajah Zira yang memang kelihatan tak menyukai cincin itu. Zira mengangkat kepala membalas lirikan Veloz. Boleh? Veloz menggaruk pelipis. Ya, ya nggak apa-apa. Gue lebih suka yang warna perak gitu sih. Kayak cincin punya Elo itu. Zira melirik ke arah cincin Veloz yang ada di jari telunjuk. Veloz jadi menatap cincinnya yang sudah lama dia pakai. Lalu melepaskan cincin itu. Ini nggak laku kalau dijual. Cuma cincin biasa aja. Tapi gue suka yang kayak gitu.
Phylos melirik Zira dengan satu alis terangkat. Siapa yang nanya? Gumamnya lirih, tapi masih bisa didengar Zira. Cekaka! Decak Zira dengan tangan yang memukul punggung Phylos. Agah! Keluh Phylos, meringis karena tabukan Zira cukup kencang. Zira merebut cincin yang tadi Phylos lepas. Dia memasukkan cincin itu ke jari-jarinya dan sialnya jarinya terlalu imut untuk cincin yang ukurannya besar itu. Jadinya hanya bisa masuk di jari jempol. Zira mengangkat tangan, menunjukkan jari yang sekarang ada 2 cincin di sana. Ada di jari manis dan jari jempol. Lucu ya, Endea? Komentarnya dengan senyum manis. Phylos langsung meraih tangan Zira, menggenggamnya dan mengambil cincin miliknya tadi lalu mengembalikan di jari telunjuknya. Entar gue beliin aja, katanya dengan muka datar. Dia beranjak dari duduk, ngambil jaket di dalam tas dan memakainya. Lalu menyampirkan tas itu ke bahu. Gue pulang dulu, ambil motor. Pamitnya. Kenapa nggak pakai motor gue aja? Usulnya. Phylos menghela nafas lalu menggelengkan kepala. Dia balik badan dan melangkah keluar. Kenapa nggak mau pakai motor gue? Tanya Zira, penasaran. Kedua bahu Phylos melemah, kembali dia balik badan untuk menatap Zira. Bukannya nggak mau, tapi, tapi... Zira menatap lekat, menunggu lanjutan kalimat yang Phylos sengaja gantungkan. Bibir Phylos justru terkatup, dia tak kedip melihat wajah cantik Zira yang kedua manik matanya terlihat begitu indah ketika ada bayangan dirinya di sana. Tapi apa? Tanya Zira karena Phylos tak juga ngomong. Phylos sedikit tersentak, dia mengalihkan tatapan dengan tangan yang bergerak mengacak rambut cepaknya. Gue bakalan diledekin teman-teman kalau sampai mereka tahu. Akhirnya memilih jujur dan kembali menatap Zira. Udahlah, gue pulang ambil motor. Ini masih jam 12 lebih dikit. Mereka masih sekolah. Gak apa-apa, pakai motor gue aja. Kekeh Zira. Dia mengambil jaket dan kunci motor lalu melangkah keluar kamar lebih dulu. Phylos kembali meletakkan tas ranselnya di atas ranjang. Dia ganti celana lebih dulu sebelum mengikuti Zira keluar kamar. Pada mau kemana? Tanya Oma Yulia yang masih duduk di ruang tengah menemani Rea bermain. Mau keluar sebentar, Oma? Jawab Phylos, kikuk. Gak makan dulu, Vel? Udah jam makan siang ini. Leta keluar dari dapur membawa mangkuk kecil untuk makan siang Rea. Phylos menatap ke arah sekat ruang dalam sana. Zira udah bablas. Nggak kelihatan. Malah suara motornya sudah terdengar meraung. Nanti makan di luar aja, Mam. Pamit ya, Mam. Pamitnya, sedikit membungkukkan badan dan melangkah keluar. Di tepi teras rumah sini, di depan patung air mancur kuda Nil warna pink, Phylos berdiri menatap istrinya yang menghentikan motor tepat di depannya. Dia menuruni undakan kecil dan menerima helm yang Zira ulurkan. Lalu mendekik melihat Zira yang sudah memakai helm. Kita boncengan? Tanyanya dengan sangat tak percaya. Zira mengangguk tanpa ragu. Boncengan aja? Atau lo mau pakai motornya Dedi? Kotor motornya, lama nggak dipakai juga sih. Phylos mendengus menatap ke lain arah. Bayangan yang lagi boncengan dan tiba-tiba ketemu sama badai di jalan. Apa kata dunia A? Zira melepaskan helmnya. Kenapa sih? Lo jijik sama gue? Tanyanya dengan nada kesal. Ya udahlah. Gak usah sok-sokan mau beliin cincin segala. Dari awal kan emang lo cuma manfaatin gue buat dapat. Enggak. Gue nggak jijik. Ya, ayo kita pergi boncengan. Phylos memutus kalimat Zira yang sudah akan mengomel dan pasti berujung ngambek kalau sampai Phylos benar-benar menolak untuk pergi berdua. Zira melengos mendengar kalimat Phylos. Terpaksa banget, anjir.
Phylos jadi menghela nafas. Dia melirik wajah Zire yang bibirnya sudah mengerucut. Zi, gue cuma takut aja kalau teman-teman gue lihat. Gue pasti bakalan diledakin sampai habis. Zire melirik kesal, tapi detik kemudian dia mendengus. Tinggal jawab kalau kita itu geng. Apa yang susah? Ini nggak sesederhana yang lo pikirin, anjir. Hanya bisa membatin, karena dia nggak akan menang sama cewek. Haham? Akhirnya memilih mengalah. Dia memakai helm hitam itu dan naik ke boncengan. Untuk pertama kalinya Phylos membonceng seorang perempuan pakai motor gede begini. Ada rasa grogi yang sejak tadi pagi terasa menetap di dalam tubuh, gak mau pergi. Terlebih ketika dia menatap punggung kecil di depannya yang tertutup jaket warna putih list hitam. Lalu helaian rambut panjang Zira yang terlihat lembut itu bergerak-gerak tertiup angin. Dia mengulum bibir, menahan senyum yang tiba-tiba membuat wajahnya memanas. Cewek ini milik gue, ini yang sekarang berkeliaran di kepala Phylos. Tepat ketika ban motor Zire masuk ke aspal yang berlubang, kedua tangan Phylos berpegangan di kedua bahu Zira. Takut kalau nanti Zire ngerem dadakan dan membuatnya jatuh nabrak punggung Zira. Zira sedikit menoleh. Lo bisa nyanyi lagu anak-anak yang ular naga, nggak? Kening Phylos berlipat mendengar pertanyaan itu. Gimana maksudnya? Ular naga panjangnya, bukan kepalang. Menjalar-jalar selalu kian kemari. Zire menyanyikan lagu itu tanpa beban. Lalu tertawa setelah selesai bernyanyi. Lo pegangan gue udah mirip kayak Raving lagi main sama temen-temennya, anjir! Phylos menarik kedua tangan dengan dengusan sebal. Kalau nggak pegangan di bahu, emang mau gimana? Yamsa meluk Zira? Gue aja yang di depan. Katanya ke Zira. Dengan senang hati Zire menepikan motor. Lalu turun setelah Phylos turun. Ganti posisi, sekarang dia duduk di boncengan lihatin punggung Phylos yang ada di depannya. Motor lo enak juga ya dipakai. Phylos berkomentar. Ya iyalah. Dia rajin servis. Modifnya juga Bang Dewa, lo pasti juga tahu. Lalu obrolan kecil tentang dunia permotoran itu berlanjut. Saling tertawa karena cerita kecil yang sebenarnya biasa saja. Hingga menit berlalu motor putih itu berhenti di parkiran mall. Phylos melepaskan helm dan menaruhnya di tangki motor. Begitu juga Zire yang turun dan meletakkan helm di jok belakang. Gue dulu beli cincin ini di sini. Nyari di sini nggak apa-apa, kan? Tanyanya, melirik Zire yang masih sibuk menyimpan helmnya. Iya, nggak apa-apa. Keduanya saling adu tatap sebelum melangkah masuk ke mall. Lalu jalan barengan, bersebelahan tanpa pegangan tangan. Melihat ke kiri kanan di setiap stand jualan yang dilewati. Ini bukan hari libur, jadi keadaan mall tak seramai biasanya. Terlebih masih jam kerja, bisa dibilang jika mall sepi. Hanya ada beberapa pengunjung saja. Tepat di eskalator, Zira diam saja ketika Phylos mulai menginjak undakannya. Jadilah dia tertinggal karena Phylos sudah naik di bawah sama eskalatornya. Merasa tidak ada yang berdiri di belakangnya, Phylos jadi menoleh. Kedua mata mendekik melihat istrinya yang masih berdiri di bawah sana. Kenapa nggak naik? Zira tak menjawab, hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah sedih. Begitu sampai di lantai atas, Phylos kembali menginjakkan kaki ke eskalator samping yang bergerak turun. Dia berjalan sedikit cepat untuk cepat sampai di bawah. Kenapa? Tanya Phylos lagi begitu ada di sebelah Zira. Zira menengadah, balas menatap Phylos. Dari kecil gue takut kalau antara kaki gue keselip di situ. Ngomongnya dengan berbisik dan menuding ke arah undakan yang bergerak naik. Phylos terpaku mendengar jawaban Zira. Kedua mata jadi mengerjap dengan batin yang ngetawain Zira. Kalau gelut nggak takut kena pukul. Giliran naik eskalator dia horor banget. Bini gue emang suka kadang-kadang, batinnya, menahan tawa. Phylos mengangkat tangan,
mengulurkan tangan itu tepat di depan Zira. Pegangan sama gue. Zira jadi menunduk menatap telapak tangan lebar Velos. Pelan dan terlihat ragu dia meraih tangan Velos. Lalu saling menggenggam. Zira menahan tangan itu saat kaki Velos hampir naik ke undakan. Dia menatap Velos dengan tatapan ragu dan tentunya takut. Gue gendong? Kata Velos, menatap gemas pada wajah Zira yang sepertinya memang benar-benar takut. Dengan tanpa ragu Zira menganggukkan kepala. Kedua tangan terulur meminta digendong. Cece kakak! Decak Velos, nabuk tangan Zira. Malu-maluin, anjir! Kedua tangan Zira melemah dengan bibir yang mengerucut. Pegangan gue aja. Kembali Velos menengadahkan tangan. Nanti naik undakannya barengan sama kaki gue. Pas undakannya bergerak naik, satu kaki lo yang bawa diangkat dan langsung injak undakan yang naik belakangnya aja. Nanti kalau kaki gue kesel, nggak bakalan keselip. Kaki lo bukan uang kertas yang suka nyelip-nyelip. Cepat Velos memotong ketakutan Zira. Ayo! Ajaknya. Velos menunduk, menatap tepat ke tangan Zira yang begitu kencang menggenggamnya. Ini menandakan kalau Zira memang takut naik eskalator, bukan sekedar ating saja. Kita naik barengan. 1, 2, 3. Refleks banget Velos menarik tangan Zira kuat sampai cewek itu ikut menginjak undakan. Lalu melingkarkan tangannya ke pinggang Zira, memeluknya untuk menenangkan ketakutan. Aman, bisiknya. Sampai di lantai atas Zira masih ada di pelukan Velos. Dia mencengkeram erat jaket Velos di sisi perut dengan debar yang belum membaik. Velos jadi dia menikmati detak jantung Zira yang sampai bisa dia rasakan. Tangannya menepuk punggung Zira pelan-pelan. Kita duduk di sana dulu. Ajaknya, menuding ke kursi yang kosong. Zira menurut, ikut saja ketika tangannya ditarik. Lalu duduk tepat di sebelah Velos, mepet. Mau kemana? Tanyanya, mencengkeram erat jaket Velos. Gue beliin minum, biar keadaan lo lebih baik. Zira melirik ke sekitar. Jangan jauh-jauh tapi ya. Pintanya. Velos menuding di lemari pendingin yang tak begitu jauh dari tempat mereka. Itu ada minuman dingin. Zira melepaskan cekalan, membiarkan Velos melangkah pergi cari minum. Dia menatap kedua telapak tangannya yang semapai berkeringat. Beberapa kali menarik nafas dalam dan membuangnya kasar. Kemudian mengusap keringat yang ada di kening dengan punggung tangan. Tak lama Velos kembali dengan 2 botol minuman dingin. Dia mengulurkan 1 botol yang sudah dibukakan ke Zira. Tanpa ragu Zira menerimanya, meneguk minuman itu hingga separuh. Velos menyunggingkan senyum melihat cara Zira minum. Lo, ada kejadian tragis soal eskalator? Tanyanya setelah detik berlalu dengan sama-sama diam. Zira menganggukkan kepala. Pas kecil dulu gue pernah lihat anak seusia gue kejepit di eskalator. Kejepit? Tanya Velos dengan sangat tak percaya. Ya, bajunya kejepit di eskalator. Nggak tahu sih kenapa bisa begitu. Dan sejak saat itu gue nggak mau lewat eskalator. Terakhir kali ke mall pas umur 7 tahun. Dan ini pertama kali setelah gue hiatus jalan-jalan ke mall. Cerita Zira panjang, dia kembali meneguk minuman. Gue tuh lihat eskalator udah langsung merinding. Velos jadi menghela nafas. Kenapa tadi nggak nolak pas gue bawa ke sini? Karena pengen lihat. Lihat apa? Tanya Velos karena Zira tak juga melanjutkan kalimatnya. Pengen lihat cara lu bikin gue aman. Jawaban yang membuat jangkun Velos bergerak naik turun. Cowok ini memilih memutus tatapan dan kembali meneguk minumannya. Detik kemudian dia menoleh, menatap Zira yang sekarang meneguk minuman juga. Udah lihat? Tanya Velos kemudian. Zira mengangguk dengan senyum tipis. Gimana?
Zire menoleh, balas menatap Veloz. Gak buruk. Lalu beranjak berdiri, memasukkan botol kosong itu ke tempat sampah dan melangkah meninggalkan Veloz. Veloz mengulum bibir, dia menunduk menyembunyikan tawanya. Tawa. Seneng. Hihihi. Endea, gue lapar. Di jarak yang sudah lumayan jauh sana Zire berteriak. Tangannya mengusap perut dengan wajah manja. Veloz beranjak dari duduk, melemparkan botol ke tempat sampah dan melangkah lebar mengejar Zira. S2 bab 56. Ngambak?